Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dan Rafli Prahmana Hidayat sebagai pemateri. Untuk saudara Rafli Prahmana Hidayat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Prahmana Hidayat dengan NIM 0104192061 dengan prodi Manajemen Dakwah B semester 7. Adapun di sini saya akan mempresentasikan tentang tuntunan manasik haji dan umroh, yaitu tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Dalam perjalanan ibadah dan haji dan umroh, hal yang paling utama yaitu persiapan. Adapun persiapan dalam perjalanan ibadah haji dan umroh yaitu mental dan fisik. Kemudian agar bekal yang dibawa oleh jamaah haji penuh, berkah, dan ibadah hajinya mabrur. Adapun yang pertama yaitu seorang jamaah hendak mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama perjalanan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan walimatus safar dan menyimpan segala bentuk dokumen. Kemudian yang ketiga membawa 5 setel pakaian, dan yang keempat yaitu menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar stor lunas. Kemudian setiap jamaah dilarang yang pertama yaitu memakai pakaian transparan tipis ataupun ketat. Kemudian yang kedua yaitu dilarang membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu dilarang membawa senjata tajam. Dan yang keempat yaitu dilarang menyimpan uang di tas maupun di koper. Kemudian dalam haji mabrur, yaitu untuk meraih predikat haji mabrur, setiap jamaah haji harus yang pertama yaitu menubuhkan niat yang tulus, yang kedua yaitu menghindari perbuatan sum'ah, yang ketiga yaitu membekali diri dengan takwa, kemudian yang keempat yaitu menggunakan biaya yang halal, dan yang kelima yaitu membekali diri dengan hati yang bersih dan ikhlas. Kemudian maksudnya kita yaitu dengan bimbingan manasik haji. Untuk meraih predikat haji mabrur, setiap jamaah harus melakukan bimbingan manasik haji sebagai berikut. Yang pertama yaitu jamaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji. Kemudian yang kedua yaitu bentuk bimbingan diberikan dalam 2 sistem, secara berkelompok dan massal. Kemudian yang ketiga yaitu sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor KUA atau kantor urusan agama. Dan yang keempat yaitu jadwal, tempat, dan sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama. Kemudian pembinaan kesehatan. Dalam jamaah haji dan pembinaan kesehatan, jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan bekerja sama dengan puskesmas kecamatan. Kemudian masuk yang kedua, yang tadi pertama yaitu yang pertama yaitu persiapan, kemudian yang B-nya yaitu pemberangkatan. Adapun kegiatan sebelum berangkat, yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan pola makan. Yang kedua yaitu menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga. Dan yang keempat yaitu menyiapkan barang bawaan dan dokumen yang penting selama perjalanan haji. Kemudian dalam pemberangkatan yang kedua yaitu selama perjalanan dari rumah,
hingga ke asrama haji di embarkasi, yaitu mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama. Kemudian yang kedua yaitu membaca talbiyah untuk menetapkan diri berangkat haji. Kemudian yang ketiga yaitu menjamak dan mengqashar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam asrama haji, di asrama haji embarkasi infographic style. Adapun yang dilakukan yaitu saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan yang pertama yaitu mengikuti upacara penerimaan dan serah terima. Yang kedua mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir, dan yang ketiga yaitu menempati akomodasi yang telah disediakan. Dan yang B yaitu selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan yang pertama menempati kamar dan memakan catering yang telah disediakan. Yang kedua yaitu mengikuti pendalaman manasik haji. Yang ketiga yaitu menerima dan mengecek dokumen penting. Yang keempat yaitu memakai pakaian ihram bagi jamaah haji atau umroh. Kemudian selama menetap di asrama haji embarkasi, jamaah dilarang yang pertama yaitu membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan. Yang kedua yaitu meninggalkan alat perlindungan diri atau APD yang dibagikan di asrama haji. Kemudian yang keempat yaitu berangkat menuju bandara embarkasi. Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya yaitu yang pertama menaiki bus dengan tertib dan teratur. Yang kedua memperhatikan tas, tentengan dan paspor agar tidak sampai tertinggal. Yang ketiga yaitu membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah. Kemudian dan setiap jamaah haji dilarang yang pertama membawa majalah atau rekaman porno, tulis-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang. Dan yang kedua yaitu menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba dan dokumen yang bersifat melawan negara. Yang kelima yaitu di bandara embarkasi di bandara embarkasi setiap jamaah hendaknya yang pertama yaitu turun dari bus dengan tertib dan teratur. Yang kedua yaitu memperhatikan tas tentengan. Yang ketiga yaitu menaiki pesawat secara teratur dan menunjukkan boarding pass. Kemudian yang keenam yaitu saat di pesawat terbang, selama dalam pesawat jamaah haji hendaknya yaitu yang pertama mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin. Yang kedua yaitu menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang dan tertib. Dan dalam penerbangan jamaah haji dilarang membuat kegaduhan. Dan yang kedua yaitu merokok dan mengaktifkan handphone. Baik, sampai sinilah yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah yang dapat disampaikan kepada pemateri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.